anak-anak kelas 1, bertemu lagi dengan Ibu Guru Febri. Kita akan kembali belajar bersama ya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang tema 2, kegemaranku. Subtema 4, gemar membaca. Kita masuk dalam pembelajaran yang ketiga. Tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama, siswa mampu mendemonstrasikan cara memegang buku atau objek bacaan dan membuka atau membalik halaman saat membaca dengan baik. Yang kedua, siswa mampu mengidentifikasi pola bilangan yang berkaitan dengan kumpulan benda atau gambar atau gerakan atau lainnya dengan tepat. Yang ketiga, siswa mampu melengkapi barisan bilangan berdasarkan pola tertentu. Nah, anak-anak, siap untuk belajar ya? Simaklah dengan seksama. Dengarkan, Ibu Guru akan membacakan sebuah cerita yang berjudul Namaku Buku. Hai, namaku Buku. Aku berisi berbagai cerita dan ilmu. Ceritaku tertulis di halaman-halamanku. Aku senang jika kalian membacaku. Bukalah aku dengan perlahan. Letakkan aku di rak atau lemari buku. Sering-sering membaca aku ya. Nah, itu cerita yang berjudul Namaku Buku. Sekarang kita akan melengkapi kalimat berikut ini sesuai dengan isi cerita yang tadi Ibu Guru sudah bacakan. Nah, masih ingat kan ceritanya? Baik, sekarang ayo kita melengkapi cerita di bawah ini. Ibu bacakan ya. Hai, namaku titik-titik. Nah, cerita yang kita sudah baca tadi ada kalimat yang berbunyi hai, namaku Buku. Jadi kita akan mengisi titik-titik dengan tulisan kata buku. Hai, namaku Buku. Ceritaku tertulis di titik-titik. Di mana ya? Nah, ceritaku tertulis di halamanku. Berikutnya, titik-titik dengan perlahan. Apa ya? Bukalah aku dengan perlahan. Berikut, letakkan aku di titik-titik atau titik-titik. Nah, di mana kita meletakkan buku? Di rak atau lemari buku. Nah, kita telah selesai melengkapi kalimat-kalimat cerita yang sudah kita baca tadi dengan benar. Sekarang kita akan melanjutkan materi kita. Anak-anak tetap menyimak ya.
Yang berikutnya masih ada bacaan. Dengar ya. Rawatlah buku dengan baik. Buka halaman dengan perlahan agar tidak robek ya anak-anak. Letakkan pada tempatnya jika selesai dibaca. Ingat, jika selesai membaca, letakkan buku pada tempatnya. Nah, kita akan mengamati. Lani dan Dayu membaca cerita Kancil dan Buaya. Cerita ditampilkan dengan banyak gambar. Yuk, kita cermati berbagai gambar berikut. Jadi, di situ ada gambar kancil, buaya, berikutnya lagi kancil, lalu buaya, kancil, dan buaya. Nah, di gambar kedua ada kancil besar, ada yang kecil, yang besar lagi, lalu kecil, besar, dan kecil. Di gambar ketiga ada gambar buah apel hijau, apel merah, lalu hijau, merah, hijau, dan merah. Nah, gambar-gambar di atas disusun sesuai dengan pola. Dapatkah kalian melihat pola susunannya? Nah, anak-anak kelas 1, pola itu artinya sebuah benda atau gambar atau apapun itu yang disusun dengan teratur dan berurutan. Seperti pada gambar buku cerita Kancil dan Buaya yang dibaca oleh Lani. Nah, polanya tersusun dengan rapi. Setelah kancil ada buaya, lalu kancil dan buaya, lalu kancil, berikutnya buaya. Nah, jadi berurutan. Gambar kedua ada kancil yang besar, kemudian kecil, besar, kecil, besar, kecil, bergantian secara tersusun dan teratur. Lalu gambar ketiga ada gambar buah apel. Nah, perhatikan ya polanya. Ada apel hijau, lalu apel merah, berikutnya hijau, merah, hijau, dan merah saling bergantian tersusun dengan rapi. Jadi itu namanya pola. Ingat ya, pola itu adalah sebuah susunan benda atau gambar atau apapun itu yang disusun secara teratur dan rapi. Nah, kita akan berlatih. Dengarkan, Ibu akan membaca soalnya ya. Lani membuka kembali buku bacaannya. Ia semakin lancar membaca. Lani membaca pola gambar. Lengkapi gambar di bawah ini sesuai dengan polanya. Mari kita perhatikan. Gambar yang pertama ada apel. Kita lihat yang pertama apel hijau, lalu apel merah, hijau, merah, hijau, merah lagi, lalu kosong, dan merah. Nah, anak-anak, kira-kira apel berwarna apa ya yang kosong? Coba kita perhatikan dengan seksama. Nah, ternyata bagian yang kosong itu adalah tempat dari apel
hijau. Berikut pola gambar yang kedua. Ada kancil. Kancil besar, kecil, besar, kecil, besar, lalu kosong. Berikutnya besar dan kecil. Nah, perhatikan polanya. Kira-kira kancil yang bertubuh besar atau kecil ya? Ternyata bagian yang kosong itu adalah tempat bagi kancil yang bertubuh kecil. Lalu pola yang ketiga. Ada gambar buaya. Lalu gambar kancil, buaya, kancil, buaya, kancil, kosong dan kancil, lalu kosong lagi. Nah, kira-kira di tempat yang kosong itu tempat dari hewan buaya atau kancil ya? Coba kita perhatikan. Ternyata pola yang kosong itu adalah tempat dari buaya. Baik, kita perhatikan pola yang keempat. Ada gambar apel. Hijau, merah, hijau, merah, kosong, merah, hijau, kosong, dan hijau lagi. Nah, kira-kira di bagian pertama yang kosong itu berisi apel hijau. Lalu di bagian kedua yang kosong seharusnya di situ berisi dengan apel merah. Nah, sekarang pola yang kelima. Kita lihat ada kancil lagi. Kancil besar, kecil, besar, kecil, besar, kosong, dan besar. Nah, di bagian kosong yang pertama, jika kita perhatikan polanya dengan seksama, maka di situ adalah tempat dari kancil yang bertubuh kecil. Demikian pula dengan pola yang kosong di bagian kedua. Itu juga adalah tempat dari kancil yang bertubuh kecil. Nah, anak-anak, kita telah selesai melengkapi gambar pola yang belum lengkap menjadi pola yang lengkap. Anak-anak harus berlatih di rumah. Nah, jadi tugasnya, perhatikan baik-baik ya tugasnya. Anak-anak harus membuat gambar pola. Gambar yang anak-anak sukai. Terserah anak-anak mau gambar apa. Misalnya kupu-kupu, lalu bunga, kupu-kupu, bunga lagi, demikian berurutan. Nah, anak-anak harus membuat 3 pola gambar ya. 3 pola gambar dibuat di buku tugasnya. Jika punya buku gambar, boleh digambarkan di buku gambarnya. Ingat, pola itu berarti tersusun dengan rapi atau tersusun dengan baik, berurutan sesuai dengan susunannya. Nah, dikerjakan ya tugasnya. Anak-anak, kita akan melanjutkan pelajaran kita. Mari kita bersama-sama mengamati. Lani senang membaca berbagai bacaan. Banyak bacaan yang Lani baca. Lani membaca buku cerita. Lani membaca majalah. Lani juga membaca buku pelajaran. Bacaan mana yang paling kamu sukai? Nah, anak-anak, apa yang paling kalian sukai untuk dibaca? Apakah koran, buku cerita, majalah,
buku pelajaran atau komik. Nah, sekarang tugasnya yang kedua. Nah, tugasnya yang kedua, anak-anak harus menyusun kata-kata yang benar. Jadi, di dalam kotak ada huruf-huruf yang belum tersusun dengan benar. Jadi, tugas anak-anak harus menyusunnya agar menjadi sebuah kata yang benar sesuai dengan gambar yang ada di sampingnya. Yang pertama, ada huruf-huruf yang terdiri dari M, I, K, O, dan K. Jika dibaca, mikok. Nah, tidak ada kan buku yang bernama mikok. Jadi anak-anak harus menyusunnya menjadi kata yang benar. Nah, yang kedua, ada huruf-huruf yang jika dibaca bunyinya ranok. Itu juga salah, maka anak-anak harus membenarkannya ya. Yang ketiga, ada halajam. Nah, kira-kira apa kata yang tepat? Yang nomor 4 ada ubuk tarice. Nah, itu juga bukan kata yang tepat. Jadi, ingat, susunlah kata-katanya membentuk kata yang pas, yang benar. Nah, seperti biasa, tugasnya ditulis sendiri, tidak boleh ditulis oleh orang lain. Orang tua di rumah hanya bisa mengawasi, mengarahkan. Nah, jika belum dipahami, belum dimengerti, maka anak-anak boleh menghubungi ibu guru melalui WA grup kita atau melalui Messenger. Anak-anak juga boleh menghubungi ibu melalui panggilan atau telepon langsung. Nah, anak-anak, pelajaran kita berakhir sampai di sini. Ingat untuk selalu jaga kesehatan, ya. Hindari kerumunan. Pakailah masker jika harus keluar rumah. Dan ingat, rajin mencuci tangan menggunakan sabun. Tetap semangat untuk belajar ya anak-anak. Sampai jumpa. Dadah.